Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Selasa tanggal 30 Agustus 2022, merupakan pekan biasa yang ke-22. Bacaan kita hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 37. Tentang perikopnya Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Anak-anak dan remaja misioner, mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan berkat, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan keadaan yang baik. Bapa, urapilah hati dan pikiran kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami hari ini, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bapa, biarlah sabda-Mu meresap di dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami laksanakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa yang pertama, kuasa jahat, roh-roh jahat atau setan ada di mana-mana, bahkan di rumah ibadat atau gereja sekalipun. Yang kedua, roh jahat selalu mengganggu siapapun, mengganggu orang yang bisa diganggu, orang yang lemah, yang mudah dikendalikan atau diminta atau disuruh untuk menjadi jahat atau tidak baik. Yang ketiga, roh jahat atau roh setan itu ternyata juga mengenal Tuhan Yesus. Mereka tahu tentang Tuhan Yesus. Maka kalau kita baca pada ayat yang ke-34, setan itu atau kuasa jahat yang menguasai orang itu, yang merasuki orang itu, mengenal tentang Yesus, bahwa
Yesus akan membinasakan roh-roh jahat. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi bila kemudian kita tahu bahwa ada roh-roh jahat di sekitar kita yang senantiasa hendak mengganggu kita atau membuat kita menjadi jahat? Yang pertama, kita harus berani bertindak seperti Tuhan Yesus. Menghardik itu berarti berkata-kata dengan tegas, berkata-kata dengan keras, berkata dengan sungguh-sungguh. Maka bila kita ingin melawan kuasa jahat yang mempengaruhi kita, kita harus dapat tegas dan sungguh-sungguh menolak hal-hal jahat yang mempengaruhi kita. Yang kedua, Tuhan Yesus dengan keras, dengan lantang menyuruh setan-setan itu keluar dari orang yang dirasukinya. Nah, maka dalam hal ini kita juga tahu bahwa kita juga dapat menghindari atau menyuruh roh-roh jahat itu jauh daripada kita. Caranya bagaimana? Ya, kita senantiasa berdoa. Yang ketiga, ingat, orang yang sedang atau yang telah dilepaskan tadi itu tetap ditinggalkan di tempat dia berada. Di mana itu? Di tempat Tuhan Yesus berada. Maka kita juga akan jauh dari kuasa jahat. Kita juga bisa menghindari roh-roh jahat apabila kita tetap tinggal bersama Tuhan. Tetap tinggal bersama Tuhan berarti menghayati sabda Tuhan, melakukan sabda Tuhan, dan kemudian kita juga melaksanakan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sanggupkah kita berbuat seperti itu? Pasti sanggup, karena ada Tuhan yang akan selalu mendampingi kita, bersama kita untuk melawan kuasa-kuasa jahat yang ada dan mengganggu kita. Semoga kita adalah anak-anak misioner yang selalu dengar-dengaran, taat, dan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia dan taat firman Tuhan. Semoga demikian, amin. Mari kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat belajar hari ini. Ingat selalu doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga sepanjang hari ini, bahkan sampai selamanya, dalam meraih cita-cita kita, kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.